Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kaum muslimin jamaah salat tarawih Masjid Asyrafil Mustaqim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita telah memasuki malam ke-17. Malam yang sering dikenal sebagai malam Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Karena bulan Ramadan, kalau di dalam riwayat itu Al-Quran diturunkan sekaligus dari dari sini Allah Subhanahu wa taala di langit yang dibandingkan bumi itu sekali waktu, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian turun kepada Rasulullah berangsur-angsur selama 23 tahun. Sehingga yang dipandang itu yaitu berarti Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tema pada malam hari ini terkait dengan meraih syafaat Al-Quran melalui nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu kalau kita mengibaratkan dengan perumpamaan yang ada di dunia. Misalkan kita ini orang biasa, datangnya tahu-tahu dengan presiden, gitu ya. Presiden itu dihormati, kita ikut dihormati. Jadi syafaat itu adalah pemberian, penyempurnaan terhadap sesuatu yang sebetulnya secara hitung-hitungan kita itu tidak sampai ke sana. Ya. Karena mendapat pertolongan dari sesuatu dalam ayat Al-Quran, maka kita diangkat oleh Allah ke derajat yang kalau diukur fair-fairan melalui amalan kita nggak sampai ke sana. Ya. Karena itu kita kalau ingin mendapat syafaat ya dekat dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Al-Quran ini termasuk mukjizat yang paling besar dan yang paling dimuliakan oleh Allah. Siapa yang dekat dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, pasti dia akan mulia. Itu namanya syafaat Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah juga sudah memerintahkan yang sering kita hafal, yaitu yang saya bacakan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Kenapa sih kita harus membaca Quran? Karena Al-Quran itu nanti yang akan memberi pertolongan kepada kita pada hari kiamat di hadapan Allah. Tujuannya itu. Dalam hadis yang lainnya yang cukup tegas, kita ini kebetulan di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad melalui sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba nanti pada hari kiamat. Yang urus yang puasa berkata, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wa syahawati bin nahar." Wahai Tuhanku, kata puasa ini, aku telah mencegah hamba ini di siang hari dari makan dan dari hal-hal yang menuruti hawa nafsu. Kemudian Al-Quran juga berkata, "Wa yaqulul Qur'an ay rabbi mana'tuhu an-nawma bil-laili." Aku mencegah hamba ini untuk banyak tidur di malam hari karena menghabiskan waktunya untuk membacaku. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah, izinkanlah kepadaku, kata
puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada hamba ini. Fayusyafa'ani, maka permintaan Al-Quran itu dikabulkan oleh Allah, sehingga puasa dan Al-Quran memberikan syafaat atau pertolongan bagi siapa-siapa yang melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Disebutkan di dalam hadis tadi, meninggalkan yang dilarang secara langsung terkait dengan kesahsian puasa, makan, minum di siang hari, maupun yang tidak terkait dengan yang membatalkan puasa. Apa itu? Ya sesuatu yang melengkapi, tidak ngomong yang enggak, ya mulutnya digunakan dengan yang baik-baik. Pokoknya menghindari sesuatu yang tidak baik, artinya dilangkahkan ke yang baik-baik. Itu puasa. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran juga akan memberikan syafaat bagi siapa? Tentunya bagi yang memperlakukan Al-Quran dengan benar-benar ketika di dunia, yaitu dengan membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya. Setidaknya membaca dulu, karena ini yang dicontohkan para yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, melalui ngaji bersama malaikat Jibril sedemikian intens di bulan Ramadan, kemudian dilakukan para sahabat, terus sampai kita demikian membaca Al-Quran. Itu yang pertama, untuk mendapat syafaat. Yang kedua, ini sering saya sampaikan karena ini sebetulnya nasihat untuk saya sendiri. Kalau ya kita biasa ngajinya ya nggak terlalu banyak, coba sekarang cara yang kedua untuk mendapatkan syafaat, yaitu kalau kebetulan kita ini diamanatkan oleh Allah punya anak, punya yang istilahnya cucu, pokoknya punya anak-anak yang dititipkan kepada kita, arahkan mereka untuk sejak dini belajar Al-Quran. Itu juga nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Kalau di dalam hadis juga banyak, di dalam saya biasanya menghafalkan kitab-kitab para ulama tentang keutamaan Al-Quran, itu dikatakan begini: wa inna kitaballahi awfaqu syafi'in wa awna wa nahin wa hiban mutafaddilan. Quran itu adalah pemberi syafaat yang paling luar biasa, karena syafaat Al-Quran itu ya, bagi orang yang membaca Al-Quran itu, yang membaca belum sampai jatuh kepada sesuatu yang ditakuti dalam hal menyiksa, sudah diselamatkan. Sementara yang lainnya itu kita masuk dulu, disiksa dulu, baru selamat. Tapi Al-Quran belum sempat disiksa, sudah dibela oleh Al-Quran. Karena itu mungkin kita awhaqu syafi'in wa awna wa hibam mutafaddilan. Wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi min al-qabri yalqahu sanam mutahaddidan. Hunalika yahdihi mafilan wa rawdatan wa min ajrihi fi dirwatil izzi yujtala yunashidu fi irdaihi bi habibihi wa ajdir bihi su'lan ilaihi muwassalan faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli hadis mubajilan hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula. Ini sering sekali, ini saya lakukan setiap hari karena untuk nasihat saya sendiri, bahwa Al-Quran itu adalah teman yang sebaik-baiknya ketika kita sendiri. Kalau orang yang dekat dengan Al-Quran gak ada waktu sendiri. Kalau ada orang, ya alhamdulillah ada orang punya Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi temannya. Nah, karena saat-saat sendiri itu dia bersama Al-Quran, nanti ketika sendiri di alam kubur, Al-Quran akan menjelma sebagai sosok yang menyenangkan. Kalau dia gambarkan di hadis itu, sosok yang berubah-ubah warnanya. Kok bisa berubah warnanya? Bukannya menakutkan kalau begitu. Ya, maksudnya berubah warna itu sesuai dengan kadar kita bersahabat dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita bersahabat dengan Al-Quran dengan hanya surat Ikhlas saja, ya nanti warnanya ada sendiri. Berbeda dengan orang yang bersahabat dengan Al-Quran 30 juz misalkan. Tapi intinya itu jangan sampai kita lengah dari Al-Quran sehari pun. Sehari jangan baca Quran, tidak wajibkan diri kita membaca Al-Quran, itu yang nanti akan membela. Kemudian kalau Al-Quran sudah membela, meminta kepada Allah, tidak mungkin permintaannya ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan. Kemudian
Kalau kita selaku orang tua berhasil mengarahkan anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran, syukur-syukur bisa hafal, hani'an wali'an walidaka alaihima, maka orang tua si anak tadi akan dimuliakan oleh Allah dengan kehidupan yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis itu tahu-tahu dapat bagaimana saya dapat batasan ini, dari mana? Itu dari anak kamu yang mengamalkan Al-Quran. Subhanallah. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak bisa, arahkan insya Allah. Fama babakum bin najli inda jazai. Kalau seperti ini, bagaimana kalau kita punya generasi yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah? Pasti itu harapan kita semuanya. Oleh karena itu tidak bosan-bosannya, dan itu saya lakukan, saya praktekkan di rumah saya sendiri. Ketika saya juga dulu kecil diarahkan orang tua, maka saya teruskan. Karena dalam hadis itu di Al-Quran juga disebutkan itu wa kana abuhuma sholihah, artinya kesalehan yang dilakukan oleh orang tua itu pasti berdampak baik kepada anak-anak. Karena itu dalam Islam selalu orang tua itu dimotivasi untuk berbuat baik, bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi pasti nanti akan berpengaruh kepada anaknya. Itu dijelaskan di dalam kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa, ketika ada anak yatim tidak berdaya, hartanya mau runtuh, kalau tadinya runtuh pasti ketemu orang, tapi melalui Khidir kemudian dibangun kembali. Dikatakan apa? Wa kana abuhuma sholihah. Jadi penjagaan Allah terhadap anak yatim tadi itu karena semata-mata orang tua yang soleh. Karena itu jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, meningkatkan kebaikan terus agar supaya anak-anak kita mendapatkan keberkahan dari keimanan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dan mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita bisa lebih dan bersama Al-Quran. Malam-malam kita ramaikan dengan membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Sinarilah rumah kita dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Akhirul kalam ya suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qawlan khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadidan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afwa afiyah wa nas'aluka tawakal afiyah wa nas'aluka syukran al-afiyah wa nas'aluka al-hina'a al-nas. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahsana wa tadarrana wa ta'abudana wa min takshirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu
Ya Rabbi